Halo semua, selamat datang kembali di kelas digital kelima tentang cara penggunaan aplikasi Google Form versi PC atau laptop. Ya, jadi bagian kedua ini kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang penerapan spesifiknya dan juga fitur-fiturnya yang ada di Google Form ya. Dan kita akan lanjut dari halaman utama Google Form dari video yang terakhir. Jadi dari halaman utama ini kita bisa lihat berbagai macam pilihan galeri ya, dan kita bisa lihat lebih banyak lagi dengan cara kita klik tombol template galeri ini dengan panah kembar di sebelah kanan, kita klik. Nah, kita bisa lihat banyak pilihan template, contohnya kayak template untuk mengoleksi informasi kontak, atau buat daftar acara, atau buat beli baju, atau buat pesan makanan, atau buat daftar kerja, atau bahkan buat kuis kayak ujian di sekolah gitu. Oke, tapi kita untuk video kali ini kita akan mulai dari awal, mulai dari kosong dulu formulirnya dari nol. Jadi kita akan klik tanda plus ini dengan judul blank. Jadi setelah saya klik, kita akan disambut di halaman awal formulir kita yang masih kosong. Jadi di bagian paling atas ini ada nama form kita. Kita kasih nama dulu ya. Kita klik, kita ganti jadi misalnya formulir ini mau kita jadikan formulir pemesanan makanan misalnya. Lalu ada 3 tab kan di bagian atas ini, tab questions untuk pertanyaan, tab responses ya untuk list respons dari responden kita, nanti bakal terkumpul dan terringkas di sini. Yang terakhir tab settings, itu setelannya. Nanti akan saya bahas di video-video yang lain. Tapi untuk video ini kita fokus di questions ini dulu. Oke, jadi atas ini ada judul. Nah, judul ini otomatis sudah ganti ya kalau judulnya ini ganti. Jadi formulir permasalahan makanan, saya tambahkan, saya klik aja di sini, saya tambahkan tim suara kita. Lalu deskripsinya saya tambahkan jika ada pertanyaan harap hubungi. Nah, ini untuk deskripsinya. Oke, jadi paling atas ini adalah judul dan deskripsinya. Lalu kita baru mulai bikin pertanyaannya di sini. Nah, saat kita klik, kita bisa lihat, kita bisa masukkan pertanyaannya kita di sebelah kiri, pilihan-pilihannya di bawah, dan juga jenis pertanyaan di kanan. Nah, ini kan untuk pilihan ganda ya. Tapi kita perlu nama pemesannya dulu dong. Kan kalau pemesan makanan harus tahu identitas orangnya siapa. Jadi kita klik, ada banyak pilihan ya. Isian singkat kah, atau pilihan kotak centang lah. Tapi kita perlu isian singkat dulu, karena kita perlu namanya. Jadi kita ganti pertanyaan jadi nama. Jadi karena nama itu penting ya, supaya kita tahu kita antar makanannya ke siapa, kita perlu wajibkan pertanyaan ini untuk diisi. Jadi kita aktifkan bagian required ini ya, kita klik aja, nah udah diaktifkan. Jadi nanti respondennya itu bisa melihat kalau pertanyaan ini tuh ada bintang merah di samping pertanyaannya, yang berarti pertanyaan ini wajib diisi. Nah, kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya ya, misalnya waktu antar, gitu. Waktu antar ini berarti adalah time. Oh, otomatis berubah pilihannya, canggih. Jadinya nanti para responden itu bisa langsung mengatur kapan mereka harapannya makanan mereka bakal diantar gitu. Dan ini juga wajib misalnya, karena kita perlu tahu kapan kita perlu antar makanan mereka gitu. Lalu kita tambahkan pertanyaan lagi, misalnya mereka dari subtim mana gitu. Karena misalnya kita perlu tahu setiap subtim ini punya menu yang berbeda-beda gitu misalnya. Jadinya karena subtim ini misalnya cuma ada 2, jadi kita buat pilihan ganda. Pilihan ganda di mana pilihan pertamanya ini adalah subtim 1, lalu pilihan kedua yaitu subtim 2. Jadi para responden itu cuma bisa jawab antara mereka ini tuh dari subtim 1 atau subtim 2 aja gitu misalnya. Jadi kita wajibkan juga ya pertanyaan ini karena kita perlu tahu mereka dari subtim mana gitu. Jadi ini adalah section 1 dan kita bakal bikin section-section yang lain dan juga kita bakal bahas cara buat navigasi dari section 1 ke section yang lain di video selanjutnya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, ya semoga bermanfaat.